Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari ibadah pada pagi hari ini kita mulai dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kita pujikan bait 1 dan 2. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, marilah ibadah pada pagi hari ini, kita mintakan berkat di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Puji syukur anak upanjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar penyertaan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami pada hari ini dapat merasakan kesehatan, kekuatan yang datangnya daripada Engkau saja, Yesus. Bapa dalam surga, perkenankan pada hari ini Tuhan, kami melaksanakan kebaktian syukur-Mu. Ya Tuhan, memberkati, memimpin, melindungi, sehingga kebaktian ini Tuhan dapat berjalan lancar, itu karena kehendak-Mu saja. Untuk Bapak Pendeta Joko Supriyono yang akan memimpin kebaktian pada hari ini Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga apa yang tersampaikan nanti Tuhan hanya kehendak-Mu saja, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan saja yang terjadi. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang terlibat pada kebaktian pada hari ini, baik sebagai tim musik, pemandu pujian, maupun juru kamera. Tuhan berkati, sehingga kebaktian ini Tuhan dapat terlaksana hanya karena kehendak-Mu saja Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan, kebaktian di induk maupun pepantan pada hari ini Tuhan, hanya ke-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama untuk menghadap Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Dan marilah kita mengaku dalam hati kita bahwa pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tiada meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Hormat bagi
Turunlah kiranya atas kamu sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk berbakti di hari Sabat ini, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing. Namun kita meyakini bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Allah hadir tengah-tengah kita. Biarlah kita menikmati kehadiran Tuhan dan kita akan meninggikan nama Tuhan dengan pujian nomor 358 bait 1 sampai bait yang ketiga. Jemaat yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan mendengarkan tuntunan dalam kehidupan baru yang terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini, dalam hati kita, hidup kita, ada rasa kekhawatiran. Terlebih di masa-masa seperti ini, bangsa kita sedang menghadapi atau bergumul melawan COVID-19.
Ada banyak hal berkenaan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Mungkin saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara harus ada di rumah ataupun tidak bebas untuk melakukan aktivitas pekerjaan ataupun dalam usaha pekerjaan saat ini sedang mengalami penurunan. Hal ini seringkali membuat kita diliputi perasaan takut atau kekhawatiran. Secara manusiawi itu wajar. Tetapi bukankah Tuhan mengingatkan bahwa dengan kekhawatiran kita tidak akan menambah sehasta dalam jalan hidup kita? Kita seringkali melupakan akan janji Tuhan. Kita lebih menuruti apa yang menjadi keinginan kita dan juga rasa kekhawatiran yang ada, sehingga kita melakukan hal-hal yang di luar batas kehendak Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari bersama-sama kita memohon belas kasihan di hadapan Tuhan. Kita mohon kemurahan Tuhan, biarlah melalui kuat kuasa Roh Kudus-Nya kita dimampukan untuk tetap percaya kepada Dia, sekalipun kita menghadapi masa-masa sulit. Dan kita mohon ampun, karena seringkali kita tidak mempercayai kebesaran Tuhan dalam segala keadaan. Kami undang jemaat berdiri, mari bersama-sama kita memohon pengampunan-Nya. Kepadamu ya Tuhan kami memohon belas kasihan, karena kami menyadari seringkali kami terbawa oleh situasi kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidup kami, sehingga muncullah rasa khawatir, rasa takut, bimbang. Bahkan seringkali kami melupakan akan janji-janji Tuhan. Kami seringkali tidak melihat akan kebesaran Tuhan di tengah situasi sulit yang kami alami. Oleh karena kekhawatiran kami membuat Engkau tidak dipermuliakan dalam hidup kami. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan. Cenderungkanlah telingamu ya Allahku, dengar apalah yang menjadi permohonan doa hamba-Mu di hadapan hadirat-Mu. Karena dalam kami mempersembahkan permohonan kami di hadapan hadirat-Mu bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan pada segala rahmat-Mu yang amat limpah. Sebab jikalau kami mengatakan bahwa kami tiada berdosa, maka kami menipu diri kami sendiri, dan kebenaran itu tiada pada kami. Amin. Berita pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Itu bukan merupakan pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukur kepada Allah sebab anugerah-Nya yang tiada terkira. Amin. Kini bahagia
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat 23 sampai ayat yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala, kita memohon kemurahan Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan kami menaikkan syukur kami, karena hingga detik ini Tuhan masih melindungi, memelihara, bahkan Engkau Allah yang menjagai kehidupan kami. Oleh sebab itu, dalam ibadah ini kami menaikkan syukur kami atas segala anugerah dan kebesaran Tuhan, yang mana kasih-Mu tidak henti-hentinya Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Perkenankan dalam ibadah ini kami memohon berkat-Mu Tuhan, untuk kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan, terlebih keluarga-keluarga Kristen
yang saat ini sedang membangun mezbah keluarga untuk menaikkan syukur, memuji, meninggikan nama Tuhan. Hadirlah Engkau dalam rumah tangganya Tuhan. Nyatakan damai sejahtera-Mu, nyatakan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh merasakan akan kedamaian, sekalipun di tengah situasi, kondisi yang tidak memungkinkan untuk kami bersuka cita di dalam Tuhan. Namun kami percaya bahwa karena Engkau Allah yang besar, yang bekerja dalam segala kondisi, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, nyatakan karya-Mu Tuhan, bahkan peliharalah kami senantiasa, jagai kami senantiasa, terlebih iman percaya kami, biarlah kami boleh dibenarkan oleh percaya, biarlah kami boleh hidup dalam kemerdekaan karena percaya akan kebenaran-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau memakai setiap keluarga-keluarga Kristen yang ada. Kiranya Allah yang akan menyatakan karya keajaiban-Nya, Allah yang akan menyatakan kebaikan-Nya, sehingga di situasi seperti ini kami tetap tenang oleh karena Allah yang menjadi kekuatan jiwa kami. Kami tetap terpelihara karena janji-Mu yang Kau genapi dalam hidup kami. Bahkan kesehatan kami terus mohonkan berkat di hadapan Tuhan. Pelihara kami senantiasa Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh merasakan akan kebaikan Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan tolong, kiranya Engkau boleh memberkati dan Engkau segera akan melalukan pencobaan ini. Sakit utawi virus COVID-19 boleh disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari negeri kami ini. Dan Tuhan memberkati bangsa kami untuk boleh membangun kembali, sehingga kemajuan-kemajuan kami boleh nikmati. Tuhan, Kau memberkati untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah, bahkan desa, kami mohonkan berkat di dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan, sehingga bangsa kami boleh senantiasa terpelihara dalam perlindungan Tuhan. Berkati setiap bidang usaha yang dikerjakan, pertanian, peternakan. Tuhan juga memberkati untuk ketahanan pangan di negeri kami ini. Tuhan, Engkau akan memberkatinya. Kesuburan negeri kami akan mengeluarkan hasilnya. Kekayaan negeri kami boleh dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memakai Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kegelapan dunia ini, gereja-Mu boleh tetap bersinar, menyatakan terangnya. Terlebih kami menyerahkan gereja-Mu GTC Klet ini dalam naungan kuasa Tuhan. Karena Engkau sebagai kepala gereja, biarlah Engkau yang akan senantiasa menggembalakan umat-Mu Tuhan. Terlebih Engkau persiapkan kami senantiasa dalam iman, pengharapan, bahkan kasih kami senantiasa Tuhan perbarui, untuk kami boleh menyambut akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah roh takut akan Tuhan taruhkan dalam diri kami, sehingga kami senantiasa seturut dengan maunya Tuhan. Kami menyerahkan, kami meletakkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Bahkan seluruh penata layan yang ada gereja-Mu ini, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Tuhan perlengkapi dengan kuasa-Mu.
Tuhan urapi bibir lidahnya, dan kebenaran-Mu Tuhan kumandangkan, sehingga Engkau persiapkan umat-Mu ini untuk masuk dalam kemuliaan Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk saudara kami dalam pergumulan mereka, baik pergumulan rumah tangga, kesehatan, pergumulan untuk masa depan, pasangan hidupnya, dan pergumulan untuk perekonomiannya, pekerjaannya. Tuhan, Engkau campur tangan, dan Tuhan juga senantiasa memberkati pertumbuhan iman kepada kami semuanya. Dari yang terkecil, sekolah minggu, ataupun yang batita, sampai yang lanjut usia, dalam naungan pemeliharaan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami juga memohon berkat saudara kami dalam kelemahan tubuhnya, berdoa untuk hamba-Mu, Bapak-Mu tadi. Tuhan, tolong jamah hamba-Mu ini, pulihkan Tuhan, mujizat-Mu Tuhan nyatakan, sehingga kesembuhan boleh dialami oleh Bapak pendeta, pembantu pendeta-Mu tadi ini. Tapi keluarganya Tuhan pelihara, anak-anaknya Tuhan jagai, Tuhan memberkati, mencukupkannya. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu untuk jemaat-Mu, untuk pemulihan Bapak Supardi, untuk Bapak Wahyu Wibowo, untuk Bapak Widi Rumekso, Bapak Marjuki, untuk Ibu Karsini, untuk Ibu Pasina Sarwohadi, untuk Ibu Rudiati, untuk Ibu Pramuyati, dan kami menyerahkan yang lainnya yang dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan, kiranya Engkau hadir, melawat, dan menyatakan karya kesembuhan kepada saudara kami. Bahkan yang lanjut usia, Tuhan senantiasa kuatkan iman pengharapannya, sehingga senantiasa hatinya terarah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seutuhnya untuk kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dengan hati yang penuh sukacita untuk memberi bagi kebesaran nama Tuhan. Dan terlebih saat kami menerima untuk firman Tuhan, buka hati kami, telinga kami, untuk diisi dengan kebenaran ilahi, dan kebenaran-Mu memerdekakan, meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenakan seru doa kami ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan sekasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 450, bait 1 dan bait yang kedua. Mengundang jemaat untuk bangkit diri, mari kita bersama-sama mendoakan persembahan kita. Mari kita datang kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara, memberkati kehidupan kami, bahkan kesehatan kami hingga detik ini. Oleh sebab itu, sebagai ucapan syukur kami, perkenankan kami untuk kami boleh membawa sebagian berkat pemberian Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menerima, menyucikan persembahan kami ini, dan kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan pakai bagi kelangsungan pekerjaan Tuhan dan perluasan kerajaan-Mu. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Engkau memberkati dalam pekerjaan, usaha, rancangan masa depan, baik dalam kehidupannya maupun masa depan anak-anaknya. Engkau juga memberkati untuk kehidupan kerohaniannya, sehingga berkat Tuhan senantiasa memelihara kehidupannya dan mampu membuahkan rasa syukur dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya, dan kami berdoa untuk yang mengelola persembahan ini. Tuhan, Kau memberkati dalam kehidupannya, memberkati dengan kebijaksanaan, sehingga bisa mengelola seturut dengan maunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pemuda-pemudi GTC Klet. Kami persilahkan untuk pemuda-pemudi menaikkan pujian. Engkau ada bersama
Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan karena kita dipelihara hingga detik ini oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera senantiasa memelihara kehidupan kita umat-Nya yang senantiasa menaruh segala pengharapan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan sekasih dalam Tuhan, judul firman Tuhan pagi hari ini, perlindungan Tuhan dengan cara biasa. Kenapa saya mengangkat tema ini? Ada satu pendapat bahwa seseorang yang ditolong oleh Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan, pertolongan itu Tuhan lakukan secara keajaiban atau secara luar biasa. Sehingga hal itu membuat kita kalau tidak melihat tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi, seolah-olah kita kurang merasakan akan pemeliharaan Tuhan atau pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, ada seseorang yang berkata demikian, siapa bilang saya tidak di bawah perlindungan khusus Tuhan, Anda tentu tidak akan percaya kalau kalimat itu dikatakan oleh Adolf Hitler, seorang pemimpin Jerman yang mana dia memimpin secara otoriter pada saat itu. Banyak orang meragukan akan hal ini. Mereka bertanya, bagaimana mungkin seorang yang diktator, pembantai 6 juta orang Yahudi bisa berkata demikian? Namun dengan semua polemik itu, setidaknya ada satu pesan yang tersirat, bahwa sekuat apapun manusia, entah disadari ataupun tidak, dia pasti membutuhkan perlindungan Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, Paulus menyaksikan sendiri bagaimana tangan Tuhan melindungi dari sebuah ancaman pembunuhan yang pernah dia alami. Tuhan memakai kepala pasukan dan jajarannya untuk menjaga Paulus. Surat pengantar juga diberikan kepada wali negeri, yaitu Felix, untuk menjamin keamanan Rasul Paulus. Dan surat ini dibuat oleh kepala pasukan. Surat itu berisi tentang kronologis kasus Paulus. Dan lewat surat itu,
Paulus dinyatakan tidak didapati kesalahan. Dia tidak layak untuk dipenjara ataupun dihukum mati. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, Paulus sepenuhnya berada dalam payung perlindungan wali negeri saat itu. Para prajurit yang saat itu mendapatkan titah dari kepala pasukan, semua perintah itu dijalankan dengan baik. Bahkan setelah prajurit itu menyampaikan surat dari kepala pasukan itu kepada Felix, lalu setelah Felix membaca surat itu dan dia melakukan apa yang menjadi permohonan kepala pasukan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dan yang kasih Tuhan, Paulus diamankan dari rencana pembunuhan terhadap dirinya. Bagaimana cara Allah melindungi Paulus? Kita melihat bahwa Tuhan menggunakan birokrasi pemerintahan sebagai alat perlindungan bagi Paulus. Dalam kasus ini, kita tidak mendapati hal yang supernatural terjadi. Perlindungan Allah dalam diri Paulus tidak terjadi secara supernatural. Tuhan menjaga Paulus bukan dengan sebuah kisah yang bombastis, seperti menurunkan bala tentara dari langit untuk dia menghancurkan atau membinasakan 40 orang Yahudi yang hendak merencanakan pembunuhan terhadap Paulus. Artinya, dalam kasus ini kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan bisa terjadi dari peristiwa biasa dan sederhana. Pertolongan, perlindungan Tuhan tidak harus dan tidak selalu supernatural, luar biasa. Saya teringat akan teman pemuda saya di Cepu sana. Teman saya ini suka tentang hal-hal yang bersifat supernatural. Mujizat, kesembuhan, lalu pengusiran setan. Dia paling suka akan hal itu. Terlebih kalau dia melihat kesaksian-kesaksian orang-orang yang di mana bertobat dan pertobatannya itu luar biasa. Dia sangat tertarik. Satu saat dia mempunyai satu keinginan supaya dia bisa mengalami pertobatan yang secara luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Akhirnya dia mulai ngumpul sama teman-temannya yang dahulu. Dia kembali kepada kehidupan yang lama. Dia pulang malam dan dia minum minuman keras. Kenapa dia melakukan ini? Dia ingin dengan dia
hidup seperti itu, nanti Tuhan tangkap dia, selamatkan dia, untuk dia mengalami pertobatan yang secara luar biasa terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa kita tidak bisa memaksakan keinginan kita untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sekitar tahun 90-an hingga 2000-an, mungkin hingga detik ini, ada di antara kita yang suka akan sesuatu hal yang sifatnya luar biasa. Itu wajar. Tapi waktu itu sekitar tahun 90-an, saat awal saya mulai mengenal pelayanan Tuhan, saya mendapati bahwa ada suatu tren di mana banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mendambakan hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Mungkin juga terjadi di zaman kita ini. Mungkin itu juga tidak salah. Namun, kalau kita mengharapkan hal-hal yang bersifat wow, dan kita suka dengan kisah-kisah yang menghebohkan, akibatnya kita akan menjadi orang Kristen yang suka akan hal-hal yang muluk-muluk. Hal-hal biasa yang datang menyapa kita dalam hidup ini akan mudah sekali kita abaikan. Khususnya sesuatu hal yang bersifat biasa, sesuatu hal yang bersifat sederhana, yang setiap hari kita nikmati, itu kita akan lupakan, mudah kita lupakan. Contohnya, kalau hingga detik ini Tuhan kasih kita kesehatan, karena setiap hari kita sehat, mungkin kita anggap hal itu sebagai biasa. Dan mungkin akan membuat kita akan sulit untuk mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan. Namun sebaliknya bagi orang-orang yang saat ini sedang mereka bergumul untuk kesehatannya, saat dia diangkat sakit penyakitnya, ataupun dia merasakan hari ini dia bisa bernafas lega, itu cukup membawa dia mengagumi kebesaran Tuhan. Dia bersyukur karena sehari dia bisa lalui dengan baik. Semalaman dalam istirahat Tuhan telah pelihara, bahkan saat pagi bangun, dia bisa bernafas, dia bisa menikmati hidup. Dia rasakan itu perlindungan Tuhan, yang sekalipun itu biasa, tapi
mampu membuat dia untuk bisa mengagumi kebesaran, keilahian Allah yang disembah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal biasa yang menyapa dalam hidup kita kerap lewat begitu saja. Padahal tanpa disadari, bisa saja tangan Tuhan sedang menjaga kita lewat sebuah kejadian sederhana. Dan akhirnya kesempatan yang besar itu hilang dalam hidup. Marilah mulai saat ini kita membuka hati kita bahwa Allah sangat peduli dalam hidup kita. Bahwa Allah senantiasa menyatakan karya, perlindungan, pemeliharaannya dalam hidup kita. Setiap detik, setiap waktu Dia kerjakan dalam hidup kita. Sekalipun pemeliharaan ataupun perlindungan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita dengan cara yang biasa. Tetapi saat kita mampu mensyukuri atas semuanya itu, kita akan melihat kebesaran Allah kita menyertai setiap langkah dalam hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Karya perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami, sekalipun Engkau menyatakan pemeliharaan dan perlindungan-Mu itu dengan cara yang biasa, tidak dengan cara yang supernatural, tidak dengan cara yang luar biasa. Namun kami sangat menghargai, mensyukuri atas setiap nikmat yang Tuhan beri. Bersyukur buat kesehatan, bersyukur buat makan minum, bersyukur buat semua yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan anak-anak, cucu, dan semua anggota keluarga kami dalam perlindungan-Mu. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Dan biarlah Engkau dipermuliakan senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Kristen dalam pimpinan naungan perlindungan Tuhan, akan Tuhan pelihara hidupnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8, aku percaya kepada Roh Kudus. 9, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10, pengampunan dosa. 11, kebangkitan daging. 12, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 440, bait 1 dan bait yang kedua. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dalam doa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena kebesaran kasih-Mu, Engkau Allah yang telah menyatakan perlindungannya dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, ataupun kami yang ada di rumah kami akan melakukan aktivitas kami di rumah, ataupun ada di antara kami yang ada kebutuhan untuk keluar rumah. Kiranya Tuhan, Engkau akan menyertai kami dengan berkat. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, nyatakan dalam kehidupan kami. Jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.